Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu di pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah kita sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, saya persilakan Ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Ya, siap, Brak. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama baca dan membaca doa dimulai. Oke, jadi selanjutnya anak-anakku sekalian, saya akan mengecek kehadiran kalian. Tolong menjawab yang saya sebut namanya. Afdal Faldi, hadir. Andi Khalid, Hadir. Irwandi, Hadir. Muhammad Andi, Hadir. Renaldi, Hadir. Alia, Hadir. Andi Rukmala Dewi, Pak. Andini, Hadir, Pak. Yudi Lestari, alhamdulillah 100% hadir. Selanjutnya saya ingin coba bertanya pengetahuan dasar kalian dalam menggunakan kamera DSLR. Kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan atau diatur? Ada yang tahu? B. Apa? Speed, apa lagi? ISO. Sudah pernah gunakan kamera DSLR dengan mengatur speed dan ISO? Nah, Oke, mantap. Jadi itu dasar ilmu yang bagus ya. Jadi hari ini kita akan menjelaskan, mempelajari bagaimana prosedur penggunaan kamera DSLR ya. Jadi seperti yang biasa kita lihat bahwa sekarang kamera yang umum digunakan baik itu oleh konsumer dan profesional adalah kamera digital tipe DSLR ya. Jadi kalian perlu paham, apalagi sebagai siswa, kalian perlu paham cara menggunakan kamera DSLR yang baik dan benar. Untuk hari ini tujuan pembelajarannya itu, jadi mengetahui prosedur menggunakan kamera DSLR, ya, baik itu secara teori maupun praktik, ya. Tentu sebentar juga ada praktikumnya, ya. Jadi saya bacakan. Jadi tujuan indikator pencapaian potensi kalian. Jadi kalian dinyatakan berhasil untuk pembelajaran ini ketika kalian mampu menganalisis prosedur pengoperasian kamera digital. Kita akan membahas sedikit pengetahuan awal kalian. Selain tadi ada yang mengatakan bahwa apa yang diatur dalam penggunaan kamera DSLR adalah speed, shutter, dan apa lagi? ISO. Saya tanya,
Ada yang bisa jelaskan apa fungsi dari speed shooter? Mengatur kecepatan. Mengatur kecepatan apa? Menangkap gambar. Mengatur kecepatan menangkap gambar. Ya, tepuk tangan buat teman-teman yang paham. Cepat, ya. Oke. Kalau ISO ada yang lain? ISO selain Farhan? Untuk priority menggunakan notasi yang berbeda. Seperti terlihat di gambar sebelah kanan menggunakan notasi AV dan EV, sedangkan sebelah kiri menggunakan A dan S. Aperture priority dengan notasi A, shutter priority dengan notasi S, sedangkan aperture value menjadi AV, dan untuk shutter menggunakan istilah time value sehingga menjadi TV. Keduanya merupakan hal yang sama, berbeda di notasi. Lalu apa kegunaan dan perbedaan mode-mode tersebut? Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah mode auto. Dalam mode auto, kamera akan menentukan nilai ISO, shutter speed, aperture, dan white balance secara otomatis. Mode shutter speed. Jadi yang diatur cuma shutter speed. Jadi yang lain yang ikut itu cuma aperture. ISO, ingat ISO itu tidak berubah. Jadi ISO ditentukan dari kamu di luar dalam ruangan atau di luar ruangan. Setelah kau pilih speed shooter. Nah, kapan kita pakai mode ini? Ketika kita ingin mengambil gambar dengan kecepatan objek, ya, maksudnya objek yang bergerak. Kita pakai ini. Jadi yang kita atur itu speednya. Ya, yang lain ikut. Jadi yang penting objek. Contoh kamu mau ambil motor yang berjalan atau mobil, itu pakai settingan. Kalau tidak bisa pakai manual karena lebih susah, pakai S saja, ya, display, ya, karena di sini diatur kecepatan pengambilan gambar, ya, tapi intinya fungsinya sama, ya, itu ada Canon, ada Nikon, ada Sony, Leica, dan lain-lain. Nah, itu semua memiliki menu seperti yang kita bahas tadi. Nah, menunya itu seperti ini ya. Ada di sini, ya. Nah, tapi ada juga kamera yang tidak sekedar diputar, tapi harus ada yang ditekan dulu. Kalian harus pahami, ada tombolnya ditengok untuk ditekan dulu baru bisa diputar. Yang sampai kupaksa putar, kameranya rusak. Ya. Video tutorial ya penggunaan mode dalam kamera agar kalian dapat tepat melakukan settingan kamera sesuai dengan jenis foto yang ingin kalian ambil. Kemarin sudah belajar jenis-jenis fotografi, kira-kira mode-mode apa yang cocok untuk setiap jenis fotografi. Disinilah kalian nanti ada proyeknya untuk menganalisis hal tersebut. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ada mode manual, ada mode auto, ada mode program, ada mode SS, ada mode A, ya. Nah, itu kalian tentukan. Walaupun selain di kamera juga ada, selain itu ada namanya mode makro, mode portrait dan landscape. Ya. Jadi di selain itu di sini ada modul menulis jenis-jenis foto, ya. Dan mode apa yang digunakan, jenis-jenis foto dan mode apa yang digunakan, terus beri alasannya. Jadi modenya itu boleh lebih dari satu, ya. Jadi sebentar saya bagikan LKPD-nya. Terus kalian kerja cukup 5 jenis fotografi saja. Contoh wildlife itu jelaskan mode apa yang cocok. Mode pertama mode apa, yang kedua mode apa, dan jelaskan di bawahnya keterangan kenapa harus menggunakan mode tersebut. Paham ya? Jadi di sini kalian menganalisis, tidak boleh sembarangan. Ya, jadi buat 5, 1, 2, 3, 4, 5 jenis fotonya. Terus pengumpulannya itu sebentar melalui WA soft copy. Jadi seperti biasa, yang kau catat catat jawabannya, terus kamu
foto, sebentar di rumah kau pindahkan di Word, baru kirim soft copy ke WhatsApp. Untuk arsip supaya pengarsipan tugas kalian lebih bagus itu kita soft. Ya, seperti itu. Paham? Ada yang bertanya masalah tugasnya? Sepakat untuk dikumpul sebentar untuk manualnya dan sebentar malam untuk soft copy-nya? Sepakat ya? Sepakat? Oke, mantap. Jadi saya akan bagikan lembar kerjanya. Silahkan kalian kerja sebentar ya, sesuai dengan petunjuk yang saya berikan. Tunggu ya. Ingat ya, tulis nama. Tulis namanya paling atas, kelas, 11 multimedia, dan tugasnya di bawah itu satu, jenis foto apa, yang kedua referensi apa-apa. Landscape fotografi. Ya, Mode yang digunakan dalam mengambil foto landscape yaitu mode landscape. Karena ketika mengambil foto landscape di langit yang terlalu terang, hasilnya yang kelihatan pucat hasilnya. Oleh karena itu, untuk mengambil foto landscape menggunakan landscape yang telah tersedia di kamera. satu mode saja. Nah, ada yang mau tambahkan mode apa yang cocok untuk landscape? Ini dia cuma satu, padahal dua ya seharusnya. Mode apa? Mode apa? Siapa yang tahu? Jadi mode landscape tentu, fotografi landscape tentu mode landscape. Satu lagi, kalian bisa mengumpulkan tugas ya dari KPD. Silakan dikumpulkan, kumpul saja. Kumpulkan di atas. Jadi silakan dikumpul ya. Ingat ya yang tulis namanya seperti itu. Pasti ya. Jadi tugasnya saya lihat sudah bagus-bagus. Itu berarti pembelajaran sebelumnya kamu paham. Ya, seandainya kau tidak paham jenis fotografi, kau tidak mampu memilih, menganalisis mode yang pas. Ya, seperti itu. Jadi ini sebuah runtutan pelajaran yang maksimal. Ketika pelajaran sebelumnya kau paham, pelajaran berikutnya pasti akan lebih paham. Selanjutnya, kita akan merefleksi pembelajaran apa yang kita pelajari hari ini. Coba saya tanya, kira-kira apa yang kamu tahu dari pembelajaran tadi? Apa-apa saja? Jenis mode apa? Jenis mode pengambilan gambar. Apa lagi? Ya? Segitiga exposure. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah dalam pengambilan jenis-jenis fotografi kalian harus memilih mode yang pas. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan keahlian kalian, sesuai kamera yang kalian gunakan, ya, dan sesuai dengan jenis fotografi yang kalian ingin ambil, ya, seperti itu. Ya, kalian mencari referensi kembali di internet tentang materi-materi ini, dan ada beberapa link YouTube yang saya sematkan di LKPD, dan di modul pembelajaran kalian bisa buka di rumah dan belajar lagi untuk penguatan. Paham ya? Ya. Untuk pembelajaran hari ini yang saya anggap maksimal dan sempurna, itu kita tahu salut untuk kita semua. Ya. Oke? Dan pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari bagaimana apa saja alat bantu fotografi dan bagaimana cara merawatnya. Ya.
Nah, alat bantu kamera dan bagaimana cara merawatnya. Jadi perawatan itu penting. Jangan kamu punya kamera tidak tahu rawat, akhirnya cepat rusak, akhirnya mempengaruhi kinerja kamera. Paham ya? Oke. Kalau begitu, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk membaca doa sebelum selesai pembelajaran. Silakan ketua kelas. Sebelum kita baca pembelajaran ini, marilah kita membaca doa. Selesai. Sip. Jadi untuk pembelajaran hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya secara pribadi dan kalian secara umum, dan mudah-mudahan kita diberi kesempatan pertemuan berikutnya untuk kembali berkumpul bertemu di tempat yang berkah ini. Tetap jaga kesehatan, jaga imun supaya kalian bisa hadir semua secara maksimal, secara full, lengkap 100%, bisa mengikuti perjalanan dengan semangat, dengan maksimal ya. Sekian mungkin untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.